Halo teman-teman, welcome back again. Sekarang kita bakalan bahas tentang monthly favorite makeup. Oke, kalau misalkan kalian tanya skincare-nya apa, kalian cek di video sebelumnya ya. Ini jadi gue udah pakai skincare, kalian bisa lihat segini glowingnya, segini bagusnya. Well, yang pertama ya dari skincare, kalau menurut pendapat gue yang terpenting yang sangat amat harus kalian tahu gitu, tapi nggak juga terlalu penting sih, tapi boleh lah ya untuk bantu, intinya gitulah ya, untuk memaksimalkan. Karena untuk make up, kalau skincare-nya udah bagus pasti hasil make up-nya juga udah bagus ya. Oke teman-teman, ini yang pertama ada primer. Gue bisa saran ke kalian the best primer yang bisa filling pores gitu, terus udah gitu bisa menghaluskan, harganya terjangkau daripada kalian beli the perfect canvas yang dari Tatcha gitu ya, yang mahal. Ini segede empret begini, segede uprit, ini harganya 400.000 ya. Ini Glass Skin Pore Butter, isinya 15 gram. Kalian cek aja lah ya harganya berapa. Ini rekomendasi banget, oke teman-teman, karena dia bisa menghaluskan pori-pori dan bikin awet juga. Nah selain Studio Tropic, gue punya dari Lux Crime. Nih semuanya udah gue dibawa dalam tas gue. Ini Lux Crime yang namanya Perfect Canvas Primer Mattifying Poreless Primer. Ini dia bener-bener bisa bantu buat awet tampilan make up ya teman-teman. Dia bener-bener bikin awet banget, dan kayaknya gue mau pakai ini aja ya, karena ada produk lain ya selain dari ini, dan dia konsistensinya itu bener-bener kayak moisturizer gitu, makanya gue suka. Karena biasanya kan untuk filling pores segala macam apapun itu biasanya kan lengket atau apa gimana gitu ya. Kalau ini tuh lihat, dia tuh kayak moisturizer dan ringan. Itu yang gue suka dari Lux Crime Mattifying Pore Primer, whatever ya ini namanya, yang ini pokoknya gue suka banget. Oke, yang selanjutnya dari MOP, ini yang Anti Cakey Lock and Smooth Gripping Primer. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang yang pengen makeup kalian itu bener-bener yang maksimal, kayak contohnya kalau dipakai untuk wedding gitu ya, bridesmaid, gue bisa saranin kalian pakai yang MOP ini, karena dia bener-bener yang apa ya, wah pokoknya ngegripnya tuh bener-bener ngegrip gitu. Jadi kalau gue pakai ini pada saat gue hanya perlu aja gitu, pada saat gue misalkan keluar kota gitu kan, terus udah gitu gue ada event apa gitu, baru gue pakai yang MOP. Tapi kalau untuk kayak hari-hari, malahan gue nggak pernah pakai primer gitu ya. Kayak misalkan mau keluar kota aja, baru nih gue pakai yang si Lux Crime Pore Butter gitu loh. Tapi kalau untuk kayak di rumah atau misalkan hari-hari kayak ketemu orang atau apa gitu, event biasa, malah nggak pakai primer ya. Jadi intinya kalau gue honestly, primer itu hanya untuk special occasion aja gitu. Hanya istilahnya apa ya, kayak mengurangi berat di atas wajah gitu teman-teman, supaya mukanya nggak yang kayak dempul terus gitu loh ya. Jadi ada perbedaan make up pada saat gue biasa atau pada saat gue event gitu teman-teman. Next, lanjut sekarang ke foundation ya. Gue ada beberapa, lumayan banyak sih. Satu yang dari Rare Beauty, terus kemudian dari Charlotte Tilbury. Ini kombinasi yang juara banget. Gue pakai tipis, coveragenya oke, awet, mudah di blend, terus nggak gampang crack, pokoknya juara ya. Ini kombinasi antara kedua foundation ini, Rare Beauty. Gue pakai yang 110N, dan Charlotte Tilbury-nya gue pakai yang nomor 5. Oke, lanjut. Selain itu gue juga suka banget sama mana nih, bentar. Oke. Untuk cushionnya favorit gue dari SK. Dia coveragenya walaupun cuma medium to full, tapi pada saat dipakai di wajah gue the best, nyaman banget, bikin halus. Begitu juga Luke, kalau Luke lebih tipis lagi, tapi skin light yang bener-bener kayak kalian gak pakai apa-apa gitu berasanya ya teman-teman. Terus nomornya 664 Unlimited Breathable Lasting Foundation ya teman-teman. Yang ini wah parah sih. Kalau ini dua best ya teman-teman. Jadi gue
galau nih antara mau pakai yang mana sampai yang mana, karena ini saking bagusnya. Dia tuh tipis banget tapi coveragenya nggak ada lawan. Yang Suemura ini gue sampai pengen beli yang gedenya, cuman ya itu dia harganya mahal. Jadi gue berpikiran kayaknya mendingan beli produk lain aja gitu kan. Ya udah, kayaknya gue pakai ini ya. Tadinya gue mau pakai yang satunya lagi ya. Jadi selain dari Suemura ini, gue juga kecintaan banget akhirnya sama produk dari MOP ya. Ini adalah salah satu foundation yang menurut pendapat gue memang baru, tapi gue udah pakai lagi. Walaupun gue packagingnya nggak suka, walaupun pada saat ngeluarin produknya gue susah banget gitu ya, tapi pakai sedikit sudah cukup, awet, udah gitu aplikatornya the best ya kalau menurut pendapat gue. Cuman ya itu dia, ini yang gue khawatirkan ya teman-teman, karena dia packagingnya seperti ini nih kan, udah mulai kecubit-cubit tuh si bulunya, karena ini bagus. Jadi kayak sayang aja kalau dia harus terluka kondisinya gitu karena packaging gitu ya teman-teman, karena ini produknya bagus, awet. Kalau di atas kulit gua itu dia jadi kayak bikin halus kulit wajah gua. Pokoknya the best, pokoknya bagus. Gua nggak bisa istilahnya berkata-kata lagi untuk produk yang bagus. Dan sekarang gue mau pakai aja foundationnya yang dari Suemura aja deh ya teman-teman. Ini gue simpan dulu bentar. Jadi pada saat gue mau bikin video itu gue pasti bikin draft ya. Jadi seperti kalian tahu kalau misalnya gue lihat handphone lagi karena gue udah bikin draftnya gitu teman-teman. Oke, seperti itu. Terus untuk Suemuranya nomornya 664 sama nomor 564. Oke, gue gabungin kedua nomor tersebut. Jadi sengaja karena gue mau bikin video lain, jadi pada saat gue menjelaskan atau ngasih tahu favorite produk ya gue sekalian make upan aja lah gitu kali ya, kurang lebihnya. Oke, gue simpan di punggung tangan seperti ini produknya. Kebanyakan tuh, jadi dia tuh cair banget tuh, susah pasti tumpah nih. Untuk si Suemura ini tuh dia cairnya pakai banget ya teman-teman. Kebayangkan seberapa tuh cair banget tuh, meleleh seberapa tipisnya ya. Jadi gue nggak perlu yang pakai banyak gitu ya untuk si produk dari Suemura ini. Terus pasti kalian akan bilang ya, iyalah mahal. Iya sih emang. Jadi ada kemungkinan gue akan bilang iya setuju sama mahalnya gitu ya. Jadi walaupun mahal emang bagus ternyata. Terus udah gitu dia mudah banget di blend ya teman-teman, effortless. Kalian tuh nggak usah pakai yang istilahnya ribet ngeblend ya. Nih gue biasanya kayak gini, gue ratain pakai jari supaya produknya nggak yang kebanyakan pada saat gue pakai kan gitu. Terus nanti tinggal di blend pakai brush ya yang murah meriah, yang the best. Cuman kayaknya gue mau pakai produk brush baru aja deh yang menurut pendapat gue jadi favorit gue ya kan. Kenapa enggak pakai yang lama mulu. Ini nih dari Lux Crime brush foundation. Ini enak banget ya teman-teman. Jadi untuk pakai brush, kalau pakai foundation itu di tap, jangan digeser. Oke, berulang kali ya, karena gue masih lihat orang itu pakainya digeser. Tapi ada juga teknik ya pada saat pakai itu bisa bukan digeser ya, bukan digeser gini, tapi di buff itu diputer gitu. Itu untuk lebih bikin si foundationnya itu lebih tipis gitu teman-teman. Jadi bukan berarti istilahnya ya udah aku pengen di buff aja gitu ya. Itu tergantung, kalau misalkan kalian mau kondisi dari foundationnya tuh tipis ya kalian bisa buff. Tapi setelah di buff ya itu tetap harus di stippling, tetap harus di tap lagi. Nah kalau gue
ya udah mendingan langsung aja di tap gitu, why not. Tuh kalian bisa lihat nggak, semudah itu. Jadi dia itu jadi kayak apa ya, foundationnya tuh kayak gampang banget ngeset, tapi bukan in a bad way gitu loh, bukan dengan ngeset yang nggak bagus, yang susah di blend atau segala macam gitu ya. Dia tuh jadi kayak berubah into powder ya, terus udah gitu langsung halus, langsung rata. Kalian bisa lihat ya, tuh sebagus ini. Terus dipakai di bagian bawah mata juga dia nggak ada creasing, karena saking dia ringan banget ya. Seencer itu sih gitu kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, seencer itu. Tuh bagus kan, walaupun masih sedikit lah kelihatan ya, tapi ya come on, kalian bisa lihat seberapa sedikitnya gue pakai kan. Tuh segitu, sebagus itu, sehalus eta gitu tah. Oke, udah selesai nih ya. Lihat kebunku, bukan, lihat wajahku gitu. Oke teman-teman, lanjut ke produk favorit lainnya ya. Gue harus sebutin dulu sambil ngintip. Concealer ya dari SK itu gue ada yang SK Corrector. Biasanya gue pakai ini, gue kasih tahu, gue kasih lihat dulu ke kalian. Ada yang peach, ada yang latte, ada yang custard, ada yang vanilla ya. Ini masih jadi jawara gue sampai dengan saat ini karena dia high coverage. Kalian pakainya benar-benar harus sangat amat sedikit, terus ngeblendnya itu sangat amat mudah ya. Jadi biasanya untuk contour itu gue pakai yang latte, untuk corrector gue pakai yang peach, khusus untuk nutupin kehitaman ya, atau bekas-bekas jerawat hitam. Terus untuk kayak istilahnya nyamain kulit wajah itu antara warna vanilla dan custard, ini masih the best concealer menurut pendapat gua ya teman-teman. Terus ntar gue simpen dulu ya, karena kalau nggak langsung disimpan meja gue selalu full. Oke, terus kemudian selain itu ada blush cushion sama blush cream ya teman-teman. Gue punya juga dari SK. Nah ini blush ya, cushion blush ya dari SK. Ini Santorini sama yang Brilliant ya. Ini bagus banget teman-teman, karena menurut pendapat gue ya, kalau misalkan kalian pengen pakai blush cream gitu, kalau gue mungkin bisa saranin pakai cushion. Satu, untuk cushion itu dia lebih ringan konsistensinya, terus udah gitu nggak bikin tebal. Jadi ada orang mungkin di luar sana yang pengen tetap awet make upnya gitu, pakai deh blush dalam gitu. Gue bisa saranin pakai yang namanya cream blush cushion ya. Terus ada dari Bobbi Brown ya, kalian tahu ya. Ini dia teman-teman. Ini yang namanya pale pink Bobbi Brown Pot Rouge for lips and cheek ya. Jadi praktis ya kalau menurut pendapat gue pakai ini. Tuh warnanya tuh kayak menakutkan ya. Tuh pas dipakai atau pada saat diginiin ya, tapi pas dipakai tuh nggak ada yang namanya menakutkannya seperti itu gitu ya teman-teman nih. Pada saat di blend itu dia nggak ada yang namanya patchy, bener-bener langsung bagus aja gitu. Tuh ya teman-teman, warnanya kayak gini dari Bare and Bliss ya teman-teman. Ini yang gue punya yang vintage rose, tapi gue juga punya yang peach topaz, punya yang ruby red ya. Ini cushionnya gue pakai yang dari SK Wonder Woman aja deh. Oke, ini kayak gini, Brilliant warnanya namanya teman-teman. Oke, pakai dulu. Terus untuk konturnya yang gue sangat sukain lagi juga dari Charlotte Tilbury. Gue lupa nyimpannya di mana ya. Ini dia ya teman-teman, Charlotte Tilbury. Iya sih memang mahal, tapi emang bagus ternyata gitu ya. Aduh ampun deh, dari tadi Shopee, Tokopedia bunyi-bunyi terus. Nah tuh kalian bisa lihat ya, dia bagusnya itu mudah di blend ke satu ya. Tuh kalian bisa lihat
brush yang sering gue pakai ya. Kemarin juga ada sih yang minta dibikinin dong apa namanya favorite brush, terus cara nyucinya. Tadinya sih gue mau bikin ya teman-teman, cuman aduh ribet banget gitu loh, harus nyuci di dapur gitu, udah kayak aduh gimana ya. Nanti deh gue coba pikirkan kembali ya untuk bikinnya. Oke teman-teman, insya Allah ya. Cuman yang pasti kalau gue untuk nyuci brush ya dan lain sebagainya, itu gue punya yang namanya alat pengering. Sebenarnya sih alat pengering atau antibakteri untuk apa namanya piring itu, tapi gue juga pakai buat ngeringin si brush dan lain-lain sebagainya lah gitu ya, untuk keperluan make up gue gitu. Jadi kayak cleansing pads itu gue juga keringin di dalam situ gitu teman-teman, dikasih tuin. Jadi nggak lama-lama buat ngeringinnya gitu, gue keringin di situ. Jadi kalau nyuci brush itu ya biasa aja sih. Kalau gue honestly kalau nggak pakai yang istilahnya sabun khusus, itu gue balik ke yang namanya sunlight ya. Tapi poinnya adalah kalian jangan cuci sampai atas ini, jadi hanya sebatas si bagian brushnya aja. Terus nyucinya harus bener-bener gini, jangan kayak diginiin supaya apa namanya lem di bagian sininya awet. Terus kemudian setelah itu dikeringin kalau bisa jangan sampai nungging begini ya, kalau bisa seperti ini kondisinya. Terus ya itu dia salah satunya kalau gue keuntungannya karena gue punya alat pengering ya, mesin pengeringnya itu, jadi gue cepet kering gitu loh. Jadi si air itu nggak nembus ke bagian sebelah sini, nggak bikin brushnya itu cepet rusak gitu. Biasanya kan handle-nya suka ada tuh yang cepet rusak, itu karena pada saat kalian nyuci itu si airnya itu berjalan ke sini ke bagian lemnya. Setahu gue sih seperti itu ya teman-teman. Lanjut sekarang powder ya teman-teman. Ada beberapa powder ya. Satu, kalau powder itu dari Luke ini ya teman-teman, loose powder tepatnya, karena dia benar-benar halus, lembut. Pada saat gue kombinasikan hanya menggunakan skincare dan menggunakan sunblock aja, dia tuh kayak tipis, kayak berasa nggak pakai apa-apa di atas kulit wajah gue. Jadi bener-bener ini adalah tampilan powder yang bikin wajah itu seperti tidak menggunakan apa-apa, bener-bener sangat amat tipis, tidak ada coverage ya teman-teman, khusus untuk loose powder yang ini. Nah tapi kalau untuk yang dari Ultima dan dari Makeover, ini ada sedikit banget coverage, tapi dia tetap natural ya. Jadi ada dari Ultima tuh gue pakai yang translucent face powder with moisturizer, ini yang warnanya neutral. Yang Makeovernya gue pakai yang 06 Buttermilk Silky Smooth Translucent Powder. Untuk dari Luke gue pakai warna yang Freya ya ini. Terus kemudian powder yang dari SK ini yang warnanya custard sama vanilla kalau nggak salah ya, yang gue pakai ya teman-teman. Dan kalau khusus untuk yang SK itu dia lumayan lebih kayak mattifyingnya lebih dibandingin si powder-powder yang lainnya, karena kalau untuk yang lainnya itu dia lebih kayak apa ya sesuai dengan namanya ya, moisturizing itu yang untuk si Ultima tuh. Tapi gue suka banget gitu, nggak yang bikin basah atau gimana gitu. Jadi tetap cocok untuk kita yang punya kulitnya berminyak gitu ya teman-teman untuk powder. Terus udah itu DNA Airbrush ini untuk yang compact powdernya ya, dari Something yang DNA Airbrush. Dan gue khusus pakai dia untuk kayak lebih sculpting gitu, kayak lebih highlighting lah ya, karena dia warnanya kan terang nih untuk di bagian-bagian sini gitu, untuk di tempat-tempat yang memang gue perlu pakai. Dan ini coveragenya tinggi banget, juara ya. Tapi sekarang ini salah satu puff andalan gue, the best, harganya murah, 7.000 perak ya, apa 5.000 untuk gue pakai powder. Jadi gue biasanya pakai powder itu, walaupun si Luke ini kan dia kayak ada saringannya gitu, tapi tetap gue akan keluarin produknya ya. Terus gue pakai di bagian bawah mata itu, pastiin memang sudah tidak ada creasing ya, pakaiin di bagian bawahnya, baru ke bagian last line. Pokoknya kayak gitulah ya, itu udah
pernah gue sharing ya teman-teman, jadi cek di video lainnya aja deh. Ini masih ya, ini juga udah pernah sebelumnya BLP ya, terus blushnya tadi udah gue sebutin, gue pakai dulu blushnya. Ini vintage rose, bener gak sih ya, vintage rose. Jadi gue biasanya pakainya tap gini tuh, bolak balik, karena ini semua produk gue bawa ya teman-teman waktu pada saat gue keluar kota, jadi ya ribet, semuanya masih ada di dalam apa namanya makeup bagnya. Dia udah dicari lagi di mana gitu. Sorry banget ya kalau video ini jadi video yang terlama yang pernah kalian lihat. Oke, ini di tap aja, bagian hidungnya nggak terlalu gue pakai, ini kayaknya udah pas, udah bagus warnanya ya. Selain dari pensil alisnya Lux Crime, itu gue suka banget sama yang namanya brow caranya Lux Crime, karena dia itu jadi kayak bikin jegrek banget, dan gue punya yang warna clear. Cuman katanya ternyata warna yang coklatnya itu dia lebih jegrek lagi dibandingin yang warna clear. Gue bisa bayangin ya, karena menurut pendapat gue yang clear aja ini udah jegrek banget. Dia kayak bener-bener lem, bener-bener asli. Dia itu lem ya, ini Lux Crime gitu dibandingin dengan yang lain-lainnya. Walaupun kata gue bagus ya, dia lebih ringan, lumayan bisa nahan juga. Tapi kalau kalian cari yang bener-bener lem banget, itu ini Lux Crime. Kalau untuk gue ini dia bener-bener kayak ya brow cara lah, sesuai gitu ya, enggak yang over lem banget, cuman lumayan awet untuk si bulu-bulu alis yang memang suka aut-autan. Nah, untuk pensilnya itu dari Guel ya, gue suka banget, walaupun ini warna Opsit Grey. Gue harus masukin ini ya, walaupun kayaknya kemarin pada saat gue nyoba lagi produk ini tuh kayaknya enggak deh buat gue gitu. Itu hanya untuk kayak lebih ke konsistensi pada saat dipakai ya. Produknya apa? Jeng ini Viva teman-teman. Jadi pensil alis Viva ini setelah gue bikin video yang semua produk Indomaret, itu gue pakai ini tiap hari. Bahkan gue sampai keluar kota, gue kemanapun main gue pakai lagi ini ya, dari Viva. Ini eyebrow pencil, warnanya yang coklat kehitaman lah ya, bukan coklat kemerahan. Dia ada 3 macam kalau nggak salah. Jadi dia adalah tipe dari pensil alis yang kalau menurut pendapat gue dia sekarang udah berubah ya. Satu, untuk di atas kulit gue yang berminyak, dia nggak bikin berantakan, dia udah berubah. Terus udah gitu kena rambut, terus dia nempel di wajah, itu juga nggak jadi berantakan. Yang ke berikutnya adalah warnanya udah ada yang apa, coklat kehitaman ya, cuman tetap aja untuk feel pada saat gue pakai itu terlalu lembut. Yang bagian itunya itu gue tetap kurang oke. Cuman ya istilahnya ya teman-teman, kenapa dia gue masukin ke dalam favorite produk gue ya, katanya ada yang nggak suka tapi dimasukin favorite. Aneh banget, pasti ada yang komplainnya kayak gitu ya. Karena gue pakai ini tidak usah yang ribet pakainya nih, kalian sambil lihat ya, pakainya tuh gue nggak ribet. Satu, terus nggak usah ditekan. Gue bisa bayangin seberapa awetnya dan irit pada saat gue pakai si Viva brow pencil ini gitu teman-teman. Terus warnanya gue suka banget, jadi bikin tampilan make up gue tuh jadi kayak lebih muda gitu loh teman-teman. Itu yang gue lihat ya dari make up, hasil make up gue pada saat gue pakai make up yang Indomaret itu gitu. Jadi agak sedikit merah ya warna dari pensilnya, nggak terlalu bikin garang ya, tapi jadinya bagus gitu, jadi kelihatan ya lebih muda lah, udahlah ya gitu, susah banget bahasanya, look younger lah gitu untuk gue yang umurnya udah 41 tahun gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan kedengeran ya, gue nggak pakai mic, jadi kebiasaan kalau pakai mic tuh gue nggak usah teriak-teriak ngomongnya gitu ya. Dan maaf kalau misalkan
ternyata malah jadi nggak kedengeran sekarang gitu karena udah tidak biasa untuk teriak. Oke, seperti ini alisnya ya teman-teman. Tuh, gue bikin yang sebelah kiri dulu ya brow caranya tuh, jadi nampaknya natural gitu kalau menurut pendapat gue ya, dapat tampilan alisnya natural, nggak terlalu yang nyala gitu. Tadinya gue pakai yang Obsidian Grey ya, yang gue itu gue pikir gue bisa kasih warna yang bener-bener natural sesuai dengan warna alis gue, karena alis gue kan tebel ya teman-teman, hitam gitu loh. Ternyata dia warnanya malah kebiruan gitu loh abunya, bukan yang istilahnya kayak hitam tapi lebih transparan gitu, nggak tau lah, jadi warnanya kurang pas. Dan ini gue sekarang baru suka lagi warna coklat yang sedikit banget agak merah ya, tapi bukan yang coklat kemerahan juga ya, tuh kayak gini. Jadi lebih bikin nggak terlalu tegas di bagian mata, malah jadi cakep kalau menurut pendapat gue seperti itu. Oke, untuk waterline bagian bawah mata itu gue kalau bikin tampilan yang bener-bener sangat amat natural ya teman-teman, gue ambil Pixie Line and Shadow warna putih. Ini gue taruh dulu karena dia habis, warna putih ya. Terus gue tinggal pakein di bagian waterline bawah tuh, dia tuh nggak berlebihan ya, putih emang kelihatan putih tapi nggak yang over bener-bener kayak aneh gitu putihnya, tuh cukup aja gitu ya teman-teman. Oke, terus kemudian ada eyeliner warna coklat dari MAC ya, walaupun ini memang mahal ya, mereknya MAC gitu. Gue juga bisa saranin yang dari BLP ya. Nah ini yang BLP ya, tapi terlalu apa ya, nggak pas aja warnanya seperti yang gue mau. Gue lebih suka yang ini ya warnanya, cuman alternatif gue bisa kasih kalian yang BLP. Ini warnanya coklat, jadi gue biasanya tinggal pakein untuk kayak ngisi bagian bulu mata ya teman-teman, jadi ngasih tampilan natural gitu. Oke, lanjut ke setting spray dulu ya teman-teman. Favorit gue saat ini ada dua, dari Something yang Seriously dan yang kemudian dari SK Miss Universe setting spray. Kenapa jadi favorit? Yang ini spraynya lembut bagus banget, dan yang ini ke wajah itu bener-bener bikin awet banget, gak gampang luntur, gak gampang tembus minyak. Kalau gue keluar kota pasti pakai yang Seriously ya, dan kalau misalkan di rumah gue cuma pakai ini gitu ya, atau istilahnya kayak bikin video seperti ini ya, jadi gue mau pakai yang SK aja. Enak banget. Oke, selain Seriously dari Something, yang dari Lux Crime juga ini the best, bagus ya teman-teman. Dia nahan minyak juga, terus udah gitu mistnya bagus. Wanginya enak banget. Jadi biasanya gue combine antara produk yang menurut pendapat gue enak untuk dipakai di bagian perimeter sama dipakai di bagian center gitu, karena kan gue punya jenis kulit yang berbeda ya teman-teman. Ini gue cari kipas, mana ya kipas gue, dan ya udah, jadi gue biasanya pakai dua gitu loh, perimeter sama bagian center. Ini gue keringin dulu, mana ya kipasnya, tuh kan kipasnya di depan mata tapi nggak kelihatan. Gue keringin dulu ya teman-teman sebentar. Oke, untuk lanjut ya, masih di bagian mata, maskara. Nah, ini adalah dua produk yang menurut pendapat gue kayak saling bertentangan ya. Kenapa? Satu luar, satu dalam, satu mahal, satu sangat amat murah. Satu yang wow, bebam ini, cuman sayangnya dia tidak waterproof, dan ini yang natural tapi waterproof. Bener gak sih? Dia saling berlawanan banget gitu. Jadi ini jadi maskara favorit gua sesuai dengan tema acara yang gue punya. Jadi kalau hari-hari yang natural, gue biasanya pakai yang ini ya teman-teman. Dan kalau misalkan gue mau yang bebam gitu, males pakai false lashes, gue tinggal pakai yang Max Stack aja. Oke, jadi sekarang gue pakai yang Max Stack aja deh ya.
gak apa-apa kali ya, karena kan ini tampilannya udah natural nih ya, dan gue tahu pasti. Terus eyeshadownya kok nggak ada sih ya, bentar ya, gue pakai dulu mascaranya. Itu dari Natasha Denona, ini yang Jendo Palette. Udah gue pakai yang luster nih ya, yang warna emas, bagian center sini aja dikit. Pakai DNA airbrushnya tadi kan ya, ini teman-teman warnanya yang Fairlight, ini terang banget, jadi gue biasanya itu warnain kasih terang di bagian sini tuh, jadi walaupun gue nggak pakai apa-apa ya teman-teman tuh, jadi yang ngasih aksen aja, ngebuka bagian matanya gitu loh. Lipstick ya, lipstick gue punya beberapa ya. Satu yang gue favoritkan yaitu dari Vinyl Ink Maybelline. Kalau pakainya tipis banget, itu sangat amat ringan dan tidak transfer. Terus gue combine menggunakan si favorit gue sampai dengan saat ini ya, In Between YOU Neon Lasting, warnanya Urban Urban Disco sama Red Hot. Ini favorit banget karena tintnya itu bener-bener awet ya, yang si Neon Lasting ini. Terus kalau nggak pakai itu, gue lip tintnya yang cair itu pakai yang dari Makeover yang Hyan Chen ya teman-teman. Itu sama, dia awet juga, tetap lip tint ngetint tapi tetap lembut dan lembab. Terus kemudian biasanya gue combine lagi menggunakan si Dior ya. Jadi yang lagi gue favoritkan adalah si Midira yang lip moist nomornya 2. Terus si Dior ini, jadi ini apa ya, ini kombinasi untuk bikin bibir gue lebih gitu ya, lebih cakep banget ya. Kalau kemarin mungkin kalian udah lihat si ini sama YOU ya, Midira sama YOU. Gue mau bikin yang pakai yang Dior aja deh, hanya pakai di luar bibir aja, sangat amat tipis pakainya. Terus Hyan Chen-nya warnanya Glory, bagian center bibir seperti ini. Nah kayaknya gue mau combine aja deh, nggak mau pakai yang Glory, gue pakai yang Neon Lasting aja, Urban Disco dari YOU, karena ini kayaknya warnanya lebih bagus banget sumpah. Nih lihat, warnanya itu lebih jreng kan, seperti yang selama ini gue cari ya. Gue cari tuh warna lip tint itu yang gonjreng, jangan terlalu kegelapan, jangan kayak kebanyakan sekarang warna lip tint tuh kayak gitu, terlalu muted gitu sama warna gelap gitu. Gue nggak tahu lah itu gimana caranya, apa kombinasi warnanya apa, I don't know ya teman-teman. Terus setelah ini tuh bagus kan, gimana nggak bagus. Gua tunggu dia agak kering ya, terus pakai si ini lip plumping gloss dari L'Oreal. Ini warnanya namanya Maximize. Ini gue diamin dulu ya. Oke, ini udah lumayan lama, jadi gue pakai lip plumpernya, dan gue pakai hanya di bagian luar bibir, sama seperti pada saat gue pakai yang Dior. Well, oke teman-teman, jadi seperti inilah hasilnya ya untuk penggunaan dari sebuah produk makeup yang jadi favorit gua, dan mudah-mudahan sih bermanfaat pastinya teman-teman. Mudah-mudahan kamu suka. Jadi tampilannya kali ini nggak yang terlalu rame, nggak terlalu neko-neko gitu ya. Oke, segini tuh, dan gue cuma tinggal ikat aja rambutnya, sesimpel itu, tinggal ditambahin pakai anting, udah. Dan mudah-mudahan kamu suka ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bye bye.